Waktu saya lulus PNS, lulus pegawai negeri sipil, tak banyak yang mengucapkan selamat. Yang satu mengatakan, alah aku kalau mau aku PNS, bapakku PNS. Yang satu lagi bilang, aku kalau mau PNS tuh kanwil Kemenak tuh kawan gitu. Yang satu lagi mengatakan, PNS itu makan haram aja tuh. Rupanya dia tak lulus-lulus. Saya dulu pakai mobil Opel. Oh, pekak telinga mendengar orang bercakap. Opel itu onderdilnya nggak ada di Pekanbaru. Jadi di situ saya pahami, dunia ini sebetulnya tidak sulit. Yang susah itu adalah mendengarkan cakap orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bisanadil muttasil ila Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Hadis nomor 236. Wa an Anasin, dari Anas, maksudnya dari Anas bin Malik, sahabat Nabi yang menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, la yu'minu, tidak beriman. Tidak beriman bukan berarti kafir. Tidak beriman di sini maksudnya tidak sempurna imannya. Imannya ada, cuma tidak sempurna. La yu'minu, tak beriman. Ahadukum, salah seorang kamu, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia senang ada sesuatu untuk saudaranya, sama senangnya kalau sesuatu itu ada pada dirinya. Kamu belum beriman sampai kamu senang sesuatu ini ada pada saudaranya. Nah, ini sesuatu ini ada pada saudaranya, sama macam sesuatu ini ada pada dirinya. Itu maksudnya. Makanya banyak menterjemahkannya pendek, karena terjemahnya pendek tak sampai makna aslinya. Tidak beriman salah seorang kamu sampai dia menyayangi saudaranya seperti menyayangi dirinya sendiri. Tidak, tak begitu. Kamu belum beriman sampai kamu merasa senang sesuatu itu ada pada saudaramu, sama macam sesuatu itu ada pada dirimu. Saya senang air putih ini ada pada antum. Rasa senang saya itu sama macam senangnya saya kalau air putih ini ada pada diri saya. Paham kan? Nah, kalau sama rasanya, itu sempurna iman. Kalau pas ke air bisa, kalau pas ke mobil, coba kita robah airnya jadi mobil. Mobilnya 2 pintu 5 miliar. Sama rasanya, sekarang kita robah airnya jadi mobil. Sama rasanya mobil ini ada pada saudaramu, seperti dia ada pada diri. Sama tak sama? Udah lain rasanya. Rumah, sama rumah ini di tangan saudaramu macam dia di tangan diri. Tak sama. Nengok rumah orang besar, sempit hati kita.
Tak bisa. Jadi cemanalah untuk menjaga hati itu memang berproses. Yang paling susah itu ya menengok nikmat orang. Makanya bunyi ayatnya la tamuddanna ainaika, jangan kau julurkan, menjulurkan biji mata. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi, jangan kau julurkan, menjulur biji mata itu ke bawah menengok nikmat orang, karena kita tak sanggup. Nikmat itu ada di tangan dia, rasa senangnya sama macam di tangan kita. Zaman dulu kalau dikunci pintu pagar, dikunci pintu kamar, dikunci pintu rumah, tenang kita di kamar, karena tak nampak kita nikmat orang. Sekarang kita kunci pintu kamar, kita kunci pintu rumah, kita kunci pintu kabar, duduk kita di rumah, nampak juga nikmat orang. Alhamdulillah bisa liburan gitu dia. Nengok dia liburan, naik darah tinggi kita. Orang sekarang pula semua diposting. Beli kulkas baru, posting. Dingin kulkas ini kata. Dia yang beli kulkas baru, awak yang beku. Beli kompor baru, posting juga. Alhamdulillah kompor ini apinya biru, lebih cepat. Mana nengok kompor dia, kita yang terbakar. Jadi memang zaman sekarang ini tak sama macam zaman dulu. Konsumtif, manusia shopping, belanja. Dulu kalau tak ada duit tak bisa belanja. Sekarang tinggal ambil KTP, pinjol, pinjaman online. Tak terbayar, pinjam lagi. Lambungkan nasib kemana? Judi online, judol, judi online. Banyak dapat duit, game online. Takut menambah bini, bini online. Tapi ingat, nerakanya offline. Kalau online neraka enak kali lah. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita merasa senang menengok nikmat itu ada pada orang lain. Saya perhatikan banyak orang yang siap menengok, menolong kita waktu kita susah. Pas kita susah, banyak kawan kita nolong. Apa yang bisa dibantu, Mat? Apa yang bisa kutolong? Tapi pas kita senang, tak semua orang siap menengok kita senang. Antum kalau pas lagi kuliah, banyak orang yang berkawan sama antum. Tapi nanti setelah antum jadi orang, makanya ada tipe-tipe kawan ini siap dia sama-sama susah sama kita. Tapi pas kita senang, dia tak siap sama kita. Ada model begitu. Nanti antum klasifikasikan. Waktu saya lulus PNS, lulus pegawai negeri sipil, tak banyak yang mengucapkan selamat. Yang satu mengatakan, alah aku kalau mau ke PNS, bapakku PNS. Yang satu lagi bilang, aku kalau mau PNS tuh kanwil Kemenak tuh kawan gitu. Yang satu lagi mengatakan, PNS itu makan haram aja itu. Rupanya dia tak lulus-lulus. Saya dulu pakai mobil Opel. Oh, pekak telinga mendengar orang bercakap. Opel itu onderdeelnya nggak ada di Pekanbaru. Kalau rusak itu inden sebulan baru datang. 2 tahun saya pakai, tak pernah hilang onderdil. Kau beli Opel, itu gajah itu. Sekarang sedang naik-naiknya harga bensin, kau beli pula itu. 2 tahun saya pakai, tidak pula berkurang duit. Jadi di situ saya pahami, dunia ini sebetulnya tidak sulit. Yang susah itu adalah mendengarkan cakap orang.
Emanglah mulut manusia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya betul kata hadisnya, la yu'minu, kamu belum sempurna iman. Apakah Ustaz Somad sudah merasakan nikmat yang sama rasanya kalau nikmat itu ada di tangan orang, macam nikmat itu ada di diri Ustaz? Belum. Kalau nampak saya orang dapat nikmat, belum bisa saya rasakan perasaan yang sama kalau di tangan dia sama di tangan saya. Lalu bagaimana cara saya untuk memanage hati saya? Jangan saya tengok nikmat orang. Itu maka saya lebih suka ke pedalaman, ke Bagan Benio, ke Talang Mama. Di situ lebih tenang hati saya. Pergi ke Bagan Benio, cerita ikan toman. Ada ikan toman sini Pak. Oh, musim-musim kemarau gini payah Ustaz. Tapi kalau kita di kota ini cerita dia tinggi terus. Kita naik kap 70. Dia cerita moge, apa tak batuk awak. Maka saya kalau kawan itu ceritanya gasnya full terus, udah kau duluan aja lah. Daripada awak sesak ongok, sesak nafas kan. Nah, itu. Jadi suka saya berkawan sama orang yang burung akan hinggap di dahan yang sama dengan burung yang sejenis. Takkan mungkin burung merpati hinggap sama burung elang. Ini bukan besti ini katanya. Dia sama, kita bisa akrab berkawan sama. Jadi antum biar tidak susah-susah hidup, asal antum merasa bisa sama ceritanya, sama rasanya, sama gasnya. Kau cocok sama dia nih? Cocok Pak Ustaz. Kenapa? Karena kami ini biker subuhan, dia biker zuhur. Cocok kami. Jadi yang paling susah tuh setelah kita hijrah rupanya bukan sholat. Yang paling susah tuh setelah kita taubat bukan puasa sunat. Yang susah itu adalah merasakan rasa yang sama ketika nikmat itu ada di tangan dia, macam nikmat itu ada di tangan kita. Itu yang paling berat menurut saya. Kalau menurut antum yang udah tinggi level zikirnya tak tahu lah ya, tapi kan menurut saya berat itu merasakan rasa yang sama, nikmat itu di tangan orang macam di tangan kita, itu berat. Mudah-mudahan hati kita dijaga Allah SWT. Muttafaqun alaih, disepakati hadis ini. Maksud disepakati, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Sepakat Bukhari Muslim memuat hadis ini dalam kitab mereka. Itulah makna muttafaqun alaih. Lanjut 237. Jumat Rabu yang lalu tausiah di masjid, bukan yang lalu, beberapa tausiah Rabu ada jamnya tapi mati. Subuh ini tak ada jam sama sekali. Masang jam di sana supaya khotib waktu Jumat nampaknya. 3 pasang jam, depan 1, kanan 1, kiri 1. Jadi khotib itu tak asik nengok ke situ aja. Jamaah yang dimuliakan Allah, takutlah kepada Allah. 236, 237. Wa anhu, dari dia di situ maksudnya Sayyidina Anas bin Malik. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, unsur, tolonglah, akhaka. Hadis ini 5 tahun yang lalu dipakai di Pilkada DKI Jakarta. Unsur akhok, unsur tolonglah, akhaka, saudara.
tolong saudaramu zaliman, kalau dia sedang berbuat zalim, au mazluman, atau yang terzolimi, teraniaya. Hadis ini membingungkan. Menolong orang yang teraniaya oke lah, tapi menolong orang yang sedang menganiaya, tolong saudaramu zoliman, dia sedang meninju orang, menganiaya orang, kita tolong pula, ikut. Kau berapa kali pukul lah mematikan dia ini? 10. Biar ku tolong biar cepat sikit. Gimana maksudnya? Faqala rajulun, berkatalah seorang laki-laki. Apa kata dia? Rajul 1 orang, rajulan 2 orang, rijal 3 orang. Jadi kalau ada nama orang rijal, itu maksudnya tenaga dia itu walaupun 1 macam 3 orang. Itu maksudnya rijal. Kok sholat sama dia itu mesti berjamaah. Faqala rajulun, berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman, kalau dia sedang teraniaya, dipukul orang, dizolimi orang, dianiaya orang, aku bisa menolong dia. Ara'aita in kana zaliman, tapi kalau dia yang zalim, dia yang memukul orang, dia menyihir orang, dia mengambil harta orang, dia menyantet orang, kaifa ansuru, gimana pula aku mau menolong dia? Gimana caranya menolong dia? Qala, kata Nabi, tahjuzuhu au tamna'u. Tahjuzuhu, kau batasi dia. Tamna'uhu, kau cegah dia, kau larang dia. Nampak kau di pinggir jalan ada orang memukul orang lain, kau tahan tangan. Jangan pukul, jangan ditonton, jangan ditengok. Tamna'uhu minaz zulmi, kau tahan dia supaya dia jangan menzolimi orang, menganiaya orang. Nampak dia mengganggu orang, tahan. Tak bisa saya tahan dia Pak Ustadz, dia aparat oknum Pak Ustadz, takutlah saya lapor propos, foto. Gitu. Saya segan Pak Ustadz, dia orang banyak duit di kampung kami, lapor nenek mama. Nenek mama pun konco dia juga, kawannya main gaplek Pak Ustadz, lapor yang lebih tinggi lagi. Fa inna dzalika nasruhu, begitulah cara menolongnya. Cara menolong orang yang menganiaya, yang menzalimi, tahan tangannya. Jangan kau lakukan gini, jangan kau zalimi orang. Berawal dari hal yang kecil-kecil. Jalan kita nampak ada anak kecil mengganggu-ganggu, mukul-mukul, jangan kita cuek, berhenti kita tanya, kenapa kau pukul dia? Saya kalau nampak saya di pinggir jalan ada anak-anak kecil balik sembahyang yang badannya besar, mukul yang kecil pakai sarung, berhenti saya. Kenapa kau pukul dia? Itu untuk menjaga dia dan menjaga hati kita. Karena kalau sekali kita nengok orang zalim kita diam, itu nanti hati kita itu udah hambar aja, itu tak peduli lagi. Begitu juga dengan dia. Kalau sekali dia buat zalim, tak ada yang menegur dia, sampai tua nanti dia akan menzalimi orang. Tanya dia, kenapa kok itu saudara? Tak boleh. Kalau di pondok terjadi santri, datangkan dulu. Ini saudara kau, ini kawan kau. Kalau mati kau di sini, rupanya datang mak ayah kau di sana. Dia nilai yang pertama kali menolong kau. Kalau datang sesak napas kau, dia nilai yang pertama kali ngasih minum. Disadarkan bahwa dia bersaudara, bahwa dia ini satu rahim, satu perut. Fadzalika nasruh, fa inna, sesungguhnya dzalika nasruh, begitulah cara menolong. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini hanya diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Jami' Al-Musnad
al-mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyam. Tak ada dalam Sahih Muslim. Lebih tinggi hadis yang 236. Coba tengok cara Imam Bukhari menyusunnya. Yang paling kuat di atas, baru di bawah. Cara Imam Nawawi menyusun, yang paling kuat di atas. Bukhari, Muslim di atas. Bukhari saja bawah, Muslim bawah. Nah, itu metode. Bisa jadi judul skripsi. Metode Imam Nawawi dalam menyusun hadis-hadis yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin. Maka orang kalau membaca kitab banyak dapatnya ide. Kenapa orang tak dapat ide? Tak membaca. Kenapa orang tak dapat ide? Waktu baca tak paham. Kenapa orang tak dapat ide? Membaca, paham, tak terbuka pintu hati karena maksiat. Mudah-mudahan ketika setiap membaca kitab itu terbuka pintu hati kita. Itu maka tadi di awal tadi, Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana. Ilmu yang sudah kau ajarkan kepada kami, buat dia bermanfaat untuk kami. Jangan hanya sekedar jadi cerita saja. Berikutnya 238. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman. Nama ayahnya Sahr. Nama kampungnya di Yaman Daus. Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi. Masuk Islamnya tahun ke-7. Hidup dengan Nabi 3 tahun. Hadis paling banyak dia meriwayatkan 5.000-an hadis. Cuman 3 tahun. Tinggalnya di samping Masjid Nabawi, belakang, sebelah kiri kalau menghadap kiblat. Kiblat, mimbar, kamar Nabi dengan Aisyah. Di belakang kamar Nabi itu kamar Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali. Di belakang itu tempat Ahlus Suffah yang tinggal di emperan masjid. Ketua Ahlus Suffah itu dia. Pagi duduk dia nengok pintu Nabi. Asal nampaknya Nabi keluar, ikut dia. Dari mulai pagi, petang, siang, semua yang dicakapkan Nabi itu didengarnya dan diingatnya. Itulah maka hadis dia lebih banyak. Yang bersama Nabi kan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar sejak dari mulai Makkah, hijrah sampai ke Madinah. Ini kan ujung-ujung tahun ke-7. Kenapa dia lebih banyak? Karena dia yang selalu dengan Nabi. Abu Bakar Siddiq sibuk mengurus anak, sibuk mengurus kebun, sibuk mengurus bisnis, sibuk mengurus usaha. Dia ikut terus dengan Nabi. Maka dia paling banyak riwayat hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, qala, berkata, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim ada 5. Hak saya punya hak pada diri antum. Di dalam diri antum itu ada hak saya. Kalau dalam diri antum itu ada hak saya, berarti apa itu namanya di diri antum? Kewajiban. Karena hak saya. Saya fakir miskin. Ada orang kaya. Di dalam diri orang kaya itu ada hak saya. Hak saya di dalam diri orang kaya itu. Berarti orang kaya itu wajib. Maka yang miskin jangan merasa rendah, karena kau bukan ngemis, kau sedang menuntut hak. Hai orang kaya, di dalam dirimu itu ada hakku, kasih. Apa namanya? Zakat. Kata orang kaya, terserah aku mau kasih, kalau gitu pula cara kau katanya. Ketika antum bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, otomatis sejak itu dalam diri antum itu ada hak saya. Begitu juga sebaliknya, di dalam diri saya pun ada hak antum. Antum berhak terhadap saya berhak terhadap antum. Antum dengan PLN tak ada hubungan, tapi begitu kabel tersambung, maka antum punya hak untuk terang 24 jam. Begitu mati lampu, antum mengamuk. Kontu IPLN. Kenapa? Karena hak antum putus. Dan PLN punya hak terhadap diri antum. Apa dia? Bayar. Ada hak. Hakul muslim alal muslim khamsun, 5. Pertama, raddus salam, membalas salam. Waktu kita jumpa, saya ucapkan salam sunnah, membalas salam wajib. Dari mana datang wajib? Karena hak saya untuk dapat balas. Saya ulang sekali lagi, waktu jumpa mengucapkan salam sunnah, assalamualaikum, maka saya punya hak pada diri antum, yaitu apa? Balasan salam. Itu mengapa Ustaz kalau dia mengucapkan salam jamaahnya letoy, dia ulang sekali lagi. Kenapa? Dia mau ngambil haknya. Karena salam belum semangat, diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kata jamaah. Berbisik pula jamaah. Apa ini Ustaz? Terserah kita lah, membalas. Tak ngaji. Ketika Ustaz mengucapkan salam, kau wajib menjawab, karena di dalam dirimu ada hak dia. Raddus salam, menjawab salam. Mengucapkan salam tak wajib. Jadi kalau datang saya ke rumah antum, saya diam aja. Apanya Ustaz? Dia Ustaz kok nggak mengucapkan salam? Ya terserah saya. Saya mau salam mau tidak. Tapi menjawab salam wajib. Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Warahmatullahi, rahmat Allah untukmu. Wabarakatuh, barokah Allah untukmu. Kan udah aku doakan kau, doakan juga lah aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ajaran Islam. Kenapa banyak orang tak mau mengucapkan salam, tak mau membalas salam? Karena ditengoknya salam yang diucapkan itu tak ada doanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, keselamatan untuk selamat anakmu, selamat binimu, selamat lakimu, selamat duitmu, selamat matamu, selamat hatimu, selamat duniamu, selamat akhirat. Assalamualaikum warahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya. Wabarakatuh, jamak muannas salim. Barokah duitmu, barokah kerjamu, barokah jabatanmu, barokah rezekimu, barokah anakmu, barokah binimu, barokah rumahmu, barokah hartamu, barokah duniamu, barokah akhiratmu. Mana ada di dunia ini yang salamnya sehebat itu? Good morning, pagi itu aja yang good, siang not good. Welcome, waktu come itu aja yang well. Habis itu tak ada well lagi. Apa arti welcome? Keset kaki. Raddus salam. Yang kedua, wa'iyadatul maridi. Pernah Nabi ke rumah sahabat, assalamualaikum, assalamualaikum, 3 kali, assalamualaikum, tak ada. Habis itu Nabi pergi. Waktu Nabi pergi, waalaikumsalam, kata dia. Kata Nabi, ada kau tadi di balik pintu? Ada ya Rasulullah. Kenapa tak kau balas? Aku mau dapat doa 3 kali.
Dia mau dapat doa dari mulut Nabi itu 3 kali. Assalamualaikum, 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 waalaikumsalam. Kita mengucapkan salam ke Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apakah Nabi menjawab salam kita? Ya, hadis sahih. Apa kata Nabi? Wa alaikassalam wa rahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita tak dapat salam? Karena kita waktu mengucapkan salam itu pikiran kita tak kemana-mana. Tahiyatullah sama kita ngomong sama orang berdua. Sakit tak hati kita kalau ngomong kita berdua sama orang, tapi muka kita kesini. Itu kan aku bilang sama kemarin kan, itu kan belum cepat datang kemari. Makanya kalau jumpa sama orang, tengok mukanya. 1, kalau perlu 2 tengok muka. Ini banyak. Saya walaupun anak kecil, walaupun anak SMA, kalau udah salaman, saya tengok muka. Karena saya terasa saya sakitnya waktu dijumpai orang tangannya, pejabat-pejabat, orang-orang kaya. Dia ngobrol juga sama saya. Iya, itu kan udah pulang saya. Pokoknya direkam gitu saya. Di-upload. Contoh salah. Begitulah kita dengan Nabi itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 2. Wa iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Kalau ada teman kita di rumah sakit, dia punya hak terhadap diri kita. Apa itu haknya? Kita mesti menjenguk dia, melawat dia, menengok dia, mendoakan dia. Usahakan dalam sepekan sekali, tak sanggup sebulan sekali, pergi ke rumah sakit. Saya semalam balik dari UIR ke rumah sakit. Habis acara UIR, sempatkan ke rumah sakit. Tak bisa lama-lama, say hello. Kalau bertanya ke orang sakit tuh cerita yang lain-lain. Kami maulid tadi malam aja. Jangan cerita sakit tuh, dia udah capek, letih, dia udah menghadapinya. Itu juga tanya lagi. Apa sakit kau ini? Lah, jangan itu kemarin macam ini juga ada 3 hari meninggal. Apa ya? Saya kalau jenguk orang sakit tak pernah saya tanya biayanya berapa? Banyak orang jual tanah gara-gara penyakit ini. Bukan meringankan beban dia. Menjenguk orang sakit bawa apel, bawa jeruk. Mana bisa orang sakit makan jeruk? Kalau mau bawa jeruk itu orang sehat. Orang sakit itu bawakan doa, bawakan duit, bayarkan kalau ada duit. Kalau tak ada, yang menyenangkan hati, bukan menakut-nakuti dia. Kalau aku tengok dari muka kau ni tak sampai hari Jumat gol ini. Apalah bukan. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamma. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahirkafi, bismillahirmuafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Bismillahirrahmanirrahim, rabbil arsyil azim ayyashfiyak. Bismillahirrahmanirrahim, rabbil arsyil azim adhibil ba'sa ishfihi antas syafi la shifaa illa shifauka. Ya syafi ya kafi ya mu'afi ishfi mardana shifaan ajilan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan sehat ya, sembuh ya. Kalau laki-laki salami, tepuk bahunya, embus kepalanya. Nyambi ni orang belaan tu membus. Sesama laki-laki, kalau perempuan dari jauh aja. Sehat-sehat ya Bu ya. 3. Wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Meninggal si muslim, dia punya hak
terhadap diri kita. Apa haknya? Kita iringkan jenazahnya dari belakang. Kalau ada orang meninggal, iringkan jenazah sampai ke liang lahat. Laki-laki, perempuan, walau bini, walau anak, perempuan di rumah, jangan ikut ke kuburan. Kenapa perempuan itu tidak dianjurkan? Karena perempuan perasaannya lebih mendominasi daripada rasional. Perempuan itu kalau menengok itu histeris dia, mencakar-cakar dinding, menarik-narik rambut, memukul-mukul pipi. Tak bisa dia mengendalikan emosi, maka di rumah aja. Yang laki-laki bilang sama perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, ini jenazah ini berat, biar kami aja, kalian di rumah. Kenapa perempuan itu disuruh di rumah? Karena perempuan itu daya rekamnya lebih kuat dari laki-laki. Dia kalau sudah diiringnya lakinya itu ke liang lahat, itu sampai mati terekam di kepalanya, lumpuh hatinya untuk jatuh cinta kepada laki-laki lain. Maka dia tak boleh ikut. Begitulah ajaran Islam. Ittiba'ul janaiz. Mengiringi jenazah bukan hanya sekedar menyenangkan hati anak almarhum. Wah, ini kawanku ini biar anaknya ini senang. Mengiringi jenazah bukan ke sana saja, tapi ke sini juga. Dengan mengiringi jenazah, maka kita mengingat mati. Saya kalau ada orang meninggal di Pekanbaru ini, jamaah, kawan, sahabat, ustadz, datang saya. Meninggal emak almarhumah Ibu Ustadz Saidul Amin. Dapat kabar malam, datang saya sama ustazah malam. Saya lebih suka nengok jenazah tuh malam, jam 1, jam 2. Waktu meninggal Pak mantan wakil rektor IAIN Susko, orang Indragiri Hulu, datang malam pas orang tak banyak. Karena kalau malam tak ada orang, saya menengok jenazah itu mengingat mati. Kalau banyak orang asik berfoto, lupa ingat mati. Nengok jenazah masuk ke liang lahat itu pelajaran luar biasa. Siapa yang nasihat tak masuk ke telinganya, ceramah tak masuk ke otaknya, berarti sudah summum bukmun umyun. Hati tertutup, telinga tersumbek, mata terkunci. Nah, maka membukanya itu pergilah menengok jenazah. Tengok liang lahat itu tempat masuk kita ke dalam. Kalau perlu cepat-cepat datang sebelum jenazah datang, gladi dulu situ. Rasakan, mau ngeri juga mati rupanya. Antum pernah masuk ke liang lahat? Kalau belum, nanti saya carikan. Rasakan dinginnya liang lahat. 4. Wa ijabatud da'wati, menjawab undangan, maksudnya menghadiri undangan. Ustaz Somad datang ya acara nikah saya nanti hari Ahad di Bangkinang Pak Ustaz. Insya Allah saya datang. Nanti hari Ahad datang ke Bangkinang, ada jamaah nikah. Wajib kita datang. Kenapa? Karena hak dia. Hak dia itu terhadap diri kita, maka kewajiban kita untuk datang. Kalau tak datang, say hello. Mohon maaf saya tak bisa datang, saya cuma bisa ngirimkan video. Barakallahu lakuma baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, kekal abadi hingga ke jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tontonnya senang hati dia. Udahlah tak datang, video pun tak ada, bunga apalagi, transfer jauh panggang dari api. Di komen pula, digambar di FB,
hitam kali bini kau. Tak ada yang nampak kau anak gadis lain. Menyakiti hati orang. Justru kalau dia curhat, kau senangkan hati. Aku dah capek lah, aku dah mau berbini ini. Inilah dapatku, kata dia. Senangkan hati dia. Syukur kau. Kawan kita yang lain tu sampai mati tak berbini. Senangkan hati dia. Idkhalus surur fi qulubil mu'min. Aku rencana aku mau perbaiki keturunan ini. Dapatku pula lah bini macam ini, kata dia. Memang mudah beginilah yang cocok untuk kau. Karena kalau kau dapat putih, tak fokus kau kerja nanti. Kalau yang begini kan kau tenang aja, hilang pun tak apa-apa. Menyenangkan, jangan dibuat tersinggung. Menyenangkan hati dia. Jangan di depan bininya. Menyenangkan hati dia. Jangan pula di hadapan orangnya. Menyenangkan hati dia. Kalau tak bisa mengasih duit, tak bisa ngasih makan, tak bisa ngasih kado, tak bisa ngasih hadiah, idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Menyenangkan hati, menyenangkan hati orang. Apalah payahnya menyenangkan hati orang. Yang terakhir kelima, watashmitul atis, mengucapkan yarhamukallah. Hashim, alhamdulillah, kata dia, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kalau di kampung saya dulu, Hashim, hambus penyakit. Campak penyakit. Hah? Campak penyakit. Tercampak penyakit. Yarhamukallah. Yang bersintum balas lagi. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau tak dibalasnya tak apa-apa. Alhamdulillah, cukup. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Tapi kata Imam Muslim, tengok hafalan Imam Nawawi. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat Muslim lain bunyinya. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak sesama muslim 6. 1. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau jumpa, kau ucapkan salam kepadanya. Menurut riwayat Muslim, mengucapkan salam wajib. Begitu jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam pun wajib menurut hadis Bukhari dan Muslim. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kau diundang, wajib datang. Setumpuk surat undangan. Hari Ahad nanti acara nikah setumpuk. Fit and proper test. Bupati datang, sekda datang. Ini mustahik zakat nih. Bukan begitu cara menyusunnya. Cara menyusun surat undangan, wal jari dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Wal jaril junubi, tetangga tak ada hubungan kerabat. Itu dulu surat undangan. Ini tetangga, nenek aku sama nenek dia ini adik beradik, berarti 2 pupuan dulu. Ini tetangga, aku orang Melayu, dia orang Bugis, tak ada hubungan, tapi tetangga. Ini nomor 2. Rupanya kalau kau sakit, kau mati, datang pejabat tuh ke rumah? Tidak. Datang rupanya konglomerat tuh menjenguk. Enggak, kau nunggu dia, busuk jenazah kau datang. Tetangga itulah. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat, kasih dia nasihat. Ustaz, hati saya ini rasanya gundah gulana, kasih saya nasihat Pak Ustaz. Jangan terlalu banyak kau pikirkan dunia ini. Kepala kau kecil, dunia ini besar. Kau masukkan dunia yang besar ini ke kepala kau, meletup dia. Apa namanya? Pecah pembuluh darah. Bam. Dunia sebesar ini mau dimasukkan ke sini, mana tertampungnya? Pecah. Kok mati tak apa-apa, setengah mati. Susah orang hidup.
Wa idza atasa, kalau bersin, fahamidallah, dia ucapkan alhamdulillah. Fashammithu, ucapkan yarhamukallah. Wa idza maridha, kalau sakit, fa'udhu, jenguk, lawat, kunjungi, tengok, doakan. Wa idza mata, kalau mati, fatsbah, iring jenazah. Itulah hadis subuh ini. 3 hadis, akan datang 239.